Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AKM. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Ari Jauhari. Saya guru SMPN 18 Bandar Lampung. Akan sedikit memberi penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Dalam seri AKM ini, tahapan yang harus dalam guru belajar ada 3 tahapan, yaitu pertama orientasi, kedua BIMTEK, 3 pengimbasan. Pada kali ini saya akan bahas bagian-bagian tersebut. Yang pertama, orientasi. Pada bagian orientasi akan disampaikan terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar dari asesmen kompetensi minimum. Dalam kegiatan ini akan diantaranya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendidik tentang apa itu asesmen. Seperti 1. Perkembangan mikrosepsi tentang asesmen nasional. Kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, dan guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Maka dengan memahami orientasi ini, kita tahu apa tujuan dan manfaat dari AKM tersebut. Di sini ada mungkin pertanyaan bagi kita sebagai pendidik tentang apa pentingnya asesmen, dan pada kesempatan ini sudah terjawab bahwa asesmen nasional ini memiliki fungsi dari 3 bagian, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi sudah jelas dari pentingnya asesmen ini adalah bagaimana kita nanti akan menerapkan pembelajaran yang menitikberatkan kepada pemecahan masalah di dalam masyarakat dan untuk menghadapi permasalahan atau kehidupan sehari-hari. Jadi tidak terlalu teoritis, lebih kepada penerapan. Dan latar belakang dan kebijakan asesmen nasional secara garis besar berbeda dari ujian nasional, dan dari hasil PISA sudah menunjukkan bahwa kompetensi literasi kita sangat minimum. Maka dengan tersebut ada diambil kebijakan untuk diadakan asesmen nasional untuk meningkatkan kompetensi literasi dan kompetensi peserta didik maupun pendidiknya, baik taraf yang dasar maupun sampai menengah. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Di situ ada tujuannya. Kecakapan hidup itu berkarakter Pancasila, berkaitan dengan 1. Memiliki keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, dan gotong royong. Dan di situ terlihat pentingnya peran guru dan siswa mengadopsi proses pembelajaran tersebut agar tercapai tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan untuk kecakapan hidup abad 21 tersebut. Dan keterkaitannya asesmen nasional dengan kecakapan tersebut, yaitu dari asesmen nasional tersebut akan terbagi menjadi 3, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan. Dan setelah memahami orientasi tersebut, pendidik pun maupun peserta didik akan lebih memahami dalam proses untuk pada bagian kedua, yaitu BIMTEK. Untuk itu BIMTEK ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
Jadi kita sebagai pendidik lebih meningkatkan pembelajaran yang lebih menekankan kepada kompetensi peserta didik. Kemudian di dalam DIMTEK ini ada teknis pelaksanaan. Secara garis besar pelaksanaan asesmen nasional ini ada beberapa bagian, nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada butir soal yang mungkin sedikit berbeda dari ujian nasional, tetapi ada penitik beratannya. Kemudian butir soal asesmen numerik akan dijelaskan. Yang pertama, konsep asesmen nasional. Di situ sudah jelas program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah baik berdasarkan literasi, numerasi, dan karakter. Tujuan dan manfaat asesmen nasional di situ yang pertama menghasilkan untuk memantau perkembangan mutu dan menunjukkan apa menjadi tujuan utama sekolah, jadi lebih mengingatkan kembali. Kemudian memberi gambaran karakter esensial atau yang pada sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Kategorikan yaitu guru bisa lebih melihat perkembangan siswa, dan asesmen nasional ini tersendiri bermanfaat untuk melatih pengembangan keterampilan literasi pada siswa. Jadi tidak monoton untuk pembelajaran karena dikaitkan dengan proses pembelajaran secara nyata atau melihat lingkungannya. Dari sini ada perbandingan baik karakteristik asesmen nasional dengan ujian nasional. Sudah bisa baik itu tujuannya, jenjang penilaiannya sedikit berbeda. Kalau asesmen nasional jenjang pendidikan itu seluruhnya, tapi ujian nasional dari SMP sampai dengan jenjang menengah. Tapi kalau asesmen nasional dari SD pun sudah bisa diterapkan, sedangkan levelnya untuk ujian nasional itu jenjang akhir. Kemudian kalau asesmen nasional itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, dan seterusnya. Dari beberapa perbandingan tersebut lebih tercermin bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional, lebih memberi gambaran yang utuh mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif namun karakter dan iklim belajar. Baik, untuk bagian evaluasi ujian nasional di situ sudah ada perubahan karena berdasarkan peraturan atau melihat perkembangan tersebut, butir-butir soal ujian nasional lebih menekankan pada kemampuan kognitif, sedangkan untuk asesmen nasional pun ada perbedaan. Dan di sini disampaikan juga petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, bisa dilihat pada link yang sudah tertera di sini akan lebih jelas. Untuk kriteria di sini memang ada perbedaan dan mungkin banyak yang dipertanyakan mengapa poin yang menjadi asesmen nasional adalah kelas 5, 8, dan kelas 11 bukan kelas akhir. Di situ terjawab bahwa di situ adalah melihat perkembangan proses pembelajaran, bukan menjadi pengukur atau menjadi hasil akhir dari pembelajaran. Itu perbedaannya. Jadi di situ kalau akhir pembelajaran menjadi akhir nilai akhir, tetapi kalau asesmen nasional ini masih bisa diubah untuk di kelas akhir, kelas 6, 9, dan kelas 12. Dan untuk meneruskan butir soal asesmen nasional pun ada beberapa bentuk, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Itu dilihat tinggal tingkat kesulitan untuk siswanya, tingkatan yang mana. Kemudian untuk mengenal literasi, di situ ada literasi tidak hanya untuk membaca secara umum, tapi di situ literasi lebih luas. Ada nama literasi membaca, kemudian nanti ada literasi yang lain. Di situ ada level untuk
penilaian juga. Itu ada level untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Di situ berbeda-beda penempatannya, dan ada mengenal AKM numerasi, bilangan, pengukuran, dan lain-lain. Dan di situ ada komponen AKM yang sangat penting. Di situ ada kontennya, kognitif, dan konteks. Jadi di situ ada 3 bagian yang harus diamati dalam membuat AKM numerasi dan untuk melihat soal yang tepat. Ini untuk tahap asesmen numerasi tingkat SMP terdapat level 1 pembelajaran. Jadi di situ untuk numerasi tingkat SMP akan berbeda dengan yang tingkat yang SMA. Dan untuk membedakan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten, situ tingkat penguasaannya untuk secara garis besar di situ tentang bagaimana pendidik memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mengukur sebuah kompetensi dengan berbagai konten. Dan di segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran, di situ terlihat aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Jadi ada kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dan asesmen ini menjadi salah satu sudut yang penting di dalam segitiga belajar. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih jelasnya bisa melihat link atau melalui AKM masing-masing agar lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.